Bab 1110. Pedang menghancurkan langit. Di atas kota penyihir, pertempuran antara kedua belah pihak sudah memanas. Dan tetua Chen itu bergegas menuju Lin Siye lagi dan lagi, tapi dia masih tidak bisa menghancurkan perisai Taiji Lin Siye. Pada saat ini, di langit yang jauh, Aro memukul mundur Demon Yan dan Kaisar Dewa. Aro menoleh untuk melihat ke arah Lin Siye. Ketika dia melihat lelaki tua itu bergegas menuju Lin Siye lagi, dia tiba-tiba memotong lehernya dengan pedang horizontal. Tes. Suara robek terdengar dari lapangan. Di langit yang jauh, wajah tetua Chen yang bergegas menuju Lin Siye tiba-tiba berubah drastis. Dia berhenti tiba-tiba, pada saat yang sama, tenggorokannya tiba-tiba terbuka dan darah berceceran. Tetua Chen mundur ribuan kaki dalam sekejap. Setelah berhenti, dia menoleh untuk melihat Aro di langit, matanya sangat serius. Saat ini Sandi juga sedang memandangi Aro, kekuatan Aro benar-benar di luar dugaannya. Aro berjalan di depan Lin Siye, dia menatap makhluk-makhluk suram di seluruh langit, wajahnya sangat suram. Seolah memikirkan sesuatu, Aro menoleh untuk melihat Amu, berapa lama dia masih hidup. Amu melirik kuburan, dan berkata, ini akan memakan waktu lama. Mata Aro tertutup perlahan. Setelah beberapa saat, Aro tiba-tiba melihat ke arah langit, mundur. Begitu suaranya turun, Amu buru-buru berkata, semua orang di klan penyihir dan klan surgawi mundur. Di langit, klan penyihir dan para penguasa klan surgawi mundur dengan hebat. Aro membuka telapak tangannya. Pedang abadi tiba-tiba muncul di tangannya. Dia melihat ke langit, dan energi jahat melintas di matanya. Pedang menghancurkan langit. Saat suaranya jatuh, pedang abadi di tangannya tiba-tiba berubah menjadi pedang Tao dan melesat ke langit. Melihat cahaya pedang Tao, ekspresi Sandi Tianji berubah seketika. Dia dengan cepat berteriak dengan marah, blokir pedang ini. Saat dia mengatakan itu, dia akan bergerak, tapi dia tetap tidak bergerak pada akhirnya. Karena dia merasakan bahayanya. Intuisinya memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambil pedang ini. Tetua Chen itu juga tidak mengambil pedangnya. Begitu saja, pedang itu membubung ke langit, mencapai langit, lalu berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dan menyembur ke sekeliling. Cici. Dalam sekejap, suara pemotongan terus terdengar di langit. Dengan suara pemotongan ini, makhluk gelap yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan. Di bawah, banyak orang menyaksikan adegan ini dengan ngeri. Pedang ini terlalu menakutkan. Di langit, wanita berkaki satu berkata dengan lembut, Aro sangat kuat. Queen mengangguk, layak menjadi orang yang paling cakap di era Kambrium, memang pantas. Di kejauhan, pedang Aro membunuh setidaknya 100.000 makhluk gelap. Ketika roh-roh gelap di langit memandang Aro, mata mereka penuh ketakutan. Sandi melirik Aro di bawah, lalu menoleh ke arah tetua Chen, yang tetap diam. Sandi berkata dengan lembut, jika kamu ingin menyerah, aku akan pergi sekarang. Jika makhluk gelap ini tidak lagi mengerahkan kekuatannya, dia berbalik dan pergi. Karena untuk saat ini, mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Setelah lama terdiam, Tuan Chen menoleh untuk melihat teleportasi formasi. Setelah beberapa saat, teleportasi formasi tiba-tiba bergetar. Segera, seseorang keluar dari teleportasi formasi. Wanita itu mengenakan gaun hitam panjang, tidak berbeda dengan manusia. Di tangan wanita itu, dia juga memegang pedang panjang. Pedang ini berwarna hitam. Ketika wanita itu keluar, ekspresi tetua Chen berubah, lalu dia dengan cepat memberi hormat kepada pedang hitam. Mata wanita itu tertuju pada Aro di bawah. Saat berikutnya,
Pedang di tangannya terbang seperti petir dan menebas lurus ke bawah. Di bawah, Aro menghunus pedang dan menusuknya. Duar. Sepotong cahaya pedang tiba-tiba meledak di depan Aro. Dan pada saat ini, pedang hitam menyebabkan tubuh tiba-tiba menjadi imajiner. Dalam sekejap, bayangan tebal muncul di langit. Di bawah, Aro memutar kaki kanannya dengan ringan. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang Tao dan menghilang di tempat. Berdengung. Di arena, suara dua pedang Tao tiba-tiba bergema, kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya melintas di langit di atas kota penyihir. Cahaya pedang ini berselang-seling seperti bintang jatuh. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, langit di atas seluruh kota penyihir langsung berubah menjadi ruang hampa yang gelap. Tetua Chen hendak berbicara. Pada saat ini, wanita lain keluar dari lubang hitam di ruang hampa. Ekspresi Tetua Chen berubah lagi. Dia dengan cepat memberi hormat, "Hei Daosi." Wanita itu tidak berbicara. Dia melihat ke arah Aro. Pada saat ini, Sandi tiba-tiba menunjuk ke Lin Si Ye di bawah. "Kalau tangkap orang ini, kita bisa membuat Milei Ye menyerah." Pedang hitam itu mengalihkan pandangannya ke bawah dan mendarat di Lin Si Ye. Saat berikutnya, dia menghilang di tempat dan pisau energi yang panjangnya ribuan kaki dipotong langsung dari langit. Amun menyipitkan matanya sedikit, blokir pisau ini. Begitu klan penyihir dan penguasa klan surgawi pindah, Sandi dan yang lainnya menghilang di tempat lagi. Saat ini, tidak ada seorang pun di pihak klan penyihir dan klan surgawi. Lin Si Ye menyaksikan pisau energi jatuh. Dengan lambaian tangan kanannya, perisai Taiji tiba-tiba terbang. Pisau itu tiba. Duar. Ledakan yang mengejutkan tiba-tiba bergema dari dunia. Perisai Taiji dengan paksa memegang pisaunya, tetapi wajah Lin Si Ye menjadi pucat dalam sekejap. Utusan pedang hitam menjatuhkan pedangnya lagi. Duar. Saat ini, Lin Si Ye dan perisai Taiji mundur hampir 1000 kaki. Utusan pisau hitam hendak menyerang lagi ketika seorang wanita muncul di depannya. Wanita berkaki satu. Utusan pisau hitam memandangi wanita berkaki satu itu, tanpa basa-basi. Dia mencabut pisau dan memotongnya. Pisau itu sangat cepat dan cepat berlalu. Wanita berkaki satu sedikit menutup matanya dan meninju. Duar. Cahaya pisau tiba-tiba berhenti di depan wanita berkaki satu, kemudian meledak. Wanita berkaki satu menyerang lagi. Dengan satu pukulan, ruang hampa di hadapannya langsung berubah menjadi kehampaan. Pisau hitam membuat alis Dai sedikit mengernyit. Dia menebas dengan tangan kanannya. Kali ini dia menggunakan kedua tangan. Duar. Saat cahaya pisau meletus, kedua wanita itu mundur seketika. Dengan mundurnya ini, keduanya mundur ratusan kaki masing-masing. Di langit yang jauh, Sandi itu tiba-tiba berkata dengan galak, "Siapa kamu?" Pada saat ini, dia akan runtuh. Tangkap Milei Ye. Pertama klan penyihir mati, lalu binatang asing datang membantu, kemudian datang klan surgawi, lalu Aro dan sekarang ini wanita berkaki satu lagi. Mengapa begitu banyak orang membantu Milei Ye? Apalagi yang satu lebih kuat dari yang lain. Apa yang salah dengan dunia ini? Wanita berkaki satu mengabaikan Sandi. Dia melihat ke arah pengguna pedang hitam di depannya. Pengguna pedang hitam itu meletakkan tangan kanannya di pegangan dan nafas yang kuat berkumpul dari pedangnya. Utusan pisau hitam itu tiba-tiba mencabut pisaunya. Tes. Ruang hampa di depan wanita berkaki satu tiba-tiba terbelah. Pada saat ini, wanita berkaki satu meninju keluar. Di atas tinju, cahaya tinju berkedip. Duar. Ruang di sekitar langit tiba-tiba bergetar hebat. Wanita berkaki satu mundur dengan gila-gilaan, sedangkan pendekar pedang hitam mundur dengan keras lagi dan lagi.
Dalam proses mundur, wanita berkaki satu menyipitkan matanya dan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya ke langit, bergabunglah dengan bintang. Setelah itu, di langit berbintang yang jauh, cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke langit di atas kota penyihir seperti air pasang. Segera, cetakan kepalan yang dibentuk oleh cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit yang sepi. Kepala wanita berkaki satu. Wanita berkaki satu memandangi pendekar pedang hitam di kejauhan, tanpa basa-basi, dia menunjuk. Tinju cahaya bintang itu tiba-tiba tersapu. Di kejauhan, pisau hitam itu sedikit menyipitkan matanya. Dia tiba-tiba meraih gagang pisau dengan tangan kanannya, lalu mencabutnya tiba-tiba dan menebas dengan tajam satu demi satu. Cici-cici. Di arena, satu demi satu suara sobekan terus terdengar dan satu demi satu energi pisau terus-menerus ditebas ke arah tinju cahaya bintang. Bum bum bum. Di arena, ledakan terdengar terus-menerus. Pada saat ini, wanita berkaki satu tiba-tiba menghilang di tempat. Utusan pisau hitam juga menghilang di tempatnya. Kecepatan keduanya sangat cepat sehingga tidak terlihat oleh mata telanjang. Di langit, Sandi tiba-tiba menatap Tetua Chen, terus panggil orang. Tetua Chen melirik Sandi, "Kenapa kamu tidak menelepon seseorang?" Sandi berkata dengan galak, "Sebagian besar master di era Tiandao disegel oleh Tiandao dan mereka tidak akan bisa keluar tanpa Milei Ye maju ke depan." Tetua Chen terdiam. Sandi berkata lagi, "Sebagian besar master telah ditahan sekarang, kita dapat memusnahkan mereka dalam satu gerakan sekarang. Jika tidak, orang-orang ini akan menjadi masalah serius." Tetua Chen melirik ke bawah, lalu dia menoleh untuk melihat lubang hitam di ruang hampa yang gelap gulita. Setelah hening sejenak, dia berkata, "Dewa Kegelapan." Setelah beberapa saat, lubang hitam di ruang hampa tiba-tiba bergetar. Melihat pemandangan ini, wajah Amu di bawah tiba-tiba muram. Masih ada master yang kuat. Kekuatan macam apa ini? Pada saat ini, seorang pria berjubah hitam tiba-tiba muncul tidak jauh dari Sandi. Ketika melihat pria berjubah hitam ini, Queen di kejauhan mengerutkan kening, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Dia sedikit menyipitkan matanya, "Itu bukan makhluk gelap. Bahkan aku tidak tahu, bukan dunia ini." Berbicara tentang ini, murid-muridnya tiba-tiba menyusut, "Aku menemukan rahasia ruang buku." Di kejauhan, pria berjubah hitam itu tiba-tiba melihat ke arah Queen. Dia melihat ke arah Queen, "Aku tidak tahu apakah kamu ingin campur tangan atau tidak." Mendengar ini, semua orang di arena melihat ke arah Queen. Queen, wanita yang sangat misterius ini. Amu juga melihat ke arah Queen. Sebenarnya dia sudah mengetahui keberadaan Queen, tapi dia tidak memintanya. Karena dia tahu bahwa jika Queen ingin bergerak, dia pasti akan bergerak dan jika pihak lain tidak bergerak, tidak ada gunanya dia mengatakan apapun. Queen menatap pria berjubah hitam, "Bagaimana menurutmu?" Pria berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, "Yang mulia, kami telah menyelidikimu. Meskipun kami tidak tahu asalmu, kami tahu bahwa kamu terluka parah. Jika kamu bergerak saat ini, akan sangat buruk bagimu. Kamu harus berpikir jernih." Queen tersenyum, "Ternyata sudah menyelidikiku, menarik." Pria berbaju hitam itu mengangguk, "Kami telah menyelidiki semua master di dunia ini. Wanita itu sudah pergi, tidak ada yang bisa mengancam kami lagi." Saat dia berbicara, dia berhenti, kemudian berkata, "Tapi untungnya, tubuhmu sudah terluka parah, tidak terlalu menjadi ancaman bagi kami. Namun, kami juga tidak ingin memprovokasimu. Selama jika kamu tidak ikut campur, kita akan hidup damai." Queen menatap pria berjubah hitam, "Apakah aku ingin ikut campur?"
Pria berbaju hitam itu mengangguk, kalau begitu tolong beritahu aku. Queen tertawa, sepertinya aku akan mengantri juga. Pria berbaju hitam memandang Queen, tanpa wanita itu, dia sepertinya tidak memiliki keuntungan lagi. Queen berkedip, benarkah? Pria berbaju hitam itu berkata dengan lembut, karena kamu ingin campur tangan, maka seranglah. Queen mengangkat sudut mulutnya sedikit, saat berikutnya, dia langsung menghilang di tempat. Bersambung.